Good morning, everybody. Good morning, everyone that's outside. If you could please make your way inside, we're going to start our service. It's 9:15. Hope you're all well today. It's a bit cold, so let's snuggle together. Unfortunately, we can't because of social distancing. Snuggle in spirit. So those that are outside, if you can make your way inside, that would be great. If we can stand to our feet, let's invite His presence in this place today. And we also welcome those who are watching online. Invite His presence into your home. Invite His presence wherever you are. Let's just stand in awe of Him right now. Because Lord, there is no one like you, Lord Jesus. You are worthy of all of our praises, Lord God. We will exalt you, Lord God, and we'll lift your name on high, Lord Jesus. We will praise your name forever and ever, Lord God, because you deserve the highest praise, Lord. Father God, we want you, we yearn for you, we need you, Lord God, in this place, wherever we go. We need you, Lord God, and we want you, Lord God. We love you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are amazing, God, and we know, Father, we wouldn't be here if it wasn't for you, Lord. We wouldn't be standing in this place if it wasn't for you, Lord God. By your cross, Lord God, the salvation, the freedom, the victory that you have given us, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. You are great, Lord God. He is our great God, and He is worthy of all of our praises. No one can measure in your greatness, Lord God. Only you, the living God. You are worthy of our praises, Lord. And we come, Lord Jesus. We come as we are right now, Lord God, to just worship you, Lord. To give you glory, to give you praise. So you are worthy, Jesus. So worthy, Lord. So worthy. Worthy is your name. Worthy, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. 'Cause worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. One more time, sing. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. 'Cause worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. So worthy, Lord. As we come into your presence, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji.
hanya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, kita masuk datang sucinya. Oh, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Oh, kita masuk hadirannya Maha Kudus. Oh, kita masuk hadirannya Maha Kudus. Oh, kita masuk hadirannya Maha Kudus. 'Cause worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. So worthy, Lord. Your name is worthy. You are worthy of our praise, Jesus. Oh, Lord, there is no other like you, Jesus. So worthy, Lord. So worthy, Jesus. So worthy, Lord. Oh, worthy is your name. Hallelujah. Worthy, Jesus. So worthy, Jesus. We exalt you in this place, Lord, because you are worthy of all of our praises, Lord Jesus. Even though, Lord, in this time, Lord God, in this moment, Lord God, there is no one like you, Lord God. You are great and no one can measure your greatness, Lord. You are amazing, Lord God, and no words can describe how great you are, Lord God. And we are so honored, Lord, that we can stand here in your presence, Lord God, to praise, to worship you, Lord, with your angels, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Even though in this time, Lord God, with the pandemic, Lord God, that, that we can't sing at church, Lord God, but it won't stop us, Lord, from worshiping you, Lord, in our hearts, Lord God. It won't stop us, Lord, from lifting your name on high, on shouting out, Lord, that you are Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, and there is no other God but you, Lord, that we shall not fear because you are with us, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We adore you, Lord God. We exalt you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love that never fails, your love that never ends. Thank you, Jesus. Lord, as we're about to hear your word, Lord God, prepare our hearts, Lord God. Humble us, Lord God, so that we can receive your word, Lord God, because we are hungry for you, Lord God. Father, let your word be an encouragement, Lord God. Let your word guide us, Lord God. Let your word be a light unto our feet, Lord God. Light our path, Lord Jesus. We need you, Lord God. Father, I pray, Lord God, for our pastor, Lord God, Omyonki, Lord, who's going to share your word. Father, I pray, Lord God, that you anoint him, Lord God, that every word that comes out of his mouth is directly from your heart, Lord God. Speak to us, Lord God. Speak to us, Jesus. We need you, Lord. We want you, Lord God. We are hungry for you, Lord. Thank you once again, Lord God. You deserve the highest praise. Once more, let's just give a shout of praise. Just give a clap to Jesus Christ, our King of Kings, our Lord of Lords. Thank you, Lord God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Ya, selamat pagi semuanya. Tuhan baik. Saya akan meneruskan firman Tuhan dari minggu yang lalu kepada ibu-ibu, ya. Tetapi masih ada hubungan ke sana, tapi bukan tentang ibu-ibu lagi. Haleluya. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali. Suasana dingin, banyak yang terlambat, ya. Parkiran sulit, ya. But anyway, ya. Jam terus harus berjalan, kita nggak bisa menunggu, ya. Oke. The goal of instruction to Christian life, ini tema yang saya berikan pada pagi hari ini. Jadi tujuan daripada instruksi atau command atau nasihat dalam kehidupan Kristen, ya. The goal of Christian instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Jadi the goal daripada Christian instruction itu sesungguhnya adalah love lahir dari sebuah hati yang tulus, ya, dan iman yang benar, ya, iman yang tulus juga gitu. Nah, ini yang akan kita bahas atau kita lihat sama-sama pada pagi hari ini. Kita melihat dulu dari apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Ya, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, yang pertama, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini yang patut untuk dinaikkan seperti yang dia sampaikan kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Kita patut mengucap syukur, ya, karena karunia, segala berkat karunia yang berikan kepada kita, ya. Dan sebab apa? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ucapan syukur kita adalah sebuah kesadaran. Ini diingatkan karena banyak orang yang tidak sadar, ya.
Sebab itu diingatkan. Ya, pagi hari ini pun juga saya percaya bahwa surat Efesus ini bukan cuma untuk jemaat Efesus dan kota-kota di sekeliling situ, tapi juga kepada semua orang kudus. Kalau kita lihat dari bacaan Efesus 1 pasal 1 ayat 1. Sebab dalam Dia Allah telah milik kita sebelum Dia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini tujuan daripada ucapan ini. Jadi kalau kita sadar bahwa kita dipilih, kita dijadikan sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah diciptakan, sudah dijadikan. Tujuannya itu supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kepada relationship daripada Tuhan Allah kita, the Father, the Son, and the Holy Spirit, mereka itu punya love relationship yang tidak bisa diputuskan, sehingga tiga itu menjadi satu. Jadi tiga pribadi bisa menjadi satu dalam satu movement, dalam satu gerakan, dalam satu segala-galanya satu. Sehingga itulah maka dikatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Nah, diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya. Kita diciptakan menurut gambarnya supaya kita pun juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Tetapi kenyataannya, ya, manusia tidak bisa mengikuti seperti yang ada di dalam love relationship Father, Son, and the Holy Spirit itu. Nah, sehingga ketika manusia itu jatuh, maka diingatkanlah berkali-kali oleh para hambanya, para nabi, ya, bahkan sekarang ini Rasul Paulus mengingatkan itu, ingatlah bahwa engkau itu sudah ditentukan, sudah dipilih, dijadikan, bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka kemarin itu nasihat ibu-ibu pun juga luar biasa. Sebagai ibu di dalam Tuhan, mungkin saya perlu review lagi 3 things that we learn about a good mother. Ya, seorang good mother, seorang yang ibu yang takut akan Tuhan. Dia mengajarkan minggu yang lalu bahwa a good mother always want to give the best for the children. Ya. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Kemudian a good mother itu selalu mengajarkan kebenaran dan mengajarkan takut akan Tuhan. Nah, ini semuanya adalah instruction, the goal of instruction yang didasari apa? Love. Jadi didasari oleh love. Ya. Instruction itu didasari oleh love. Itu tadilah yang menjadi tema pada pagi hari ini, bahwa the goal of the instruction is from the love and from the sincere heart. Nah, itu. Nah, jadi sebagai orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dipanggil, orang yang sudah direncanakan bahkan sebelum dunia itu dijadikan, ya, kita sudah direncanakan begitu rupa, kita sudah dibentuk begitu rupa, supaya kita itu sadar kembali. Ya. Maka tulisan kepada jemaat Efesus tadi itu, jemaat Efesus banyak yang sudah terlena mereka, sehingga mereka lupa akan panggilan, akan arti di mana Tuhan itu sudah begitu luar biasa di dalam menciptakan kita sebelum dunia diciptakan, sudah punya program yang luar biasa kepada setiap kita. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita diingatkan kembali juga pada pagi hari ini. Jadi bukan cuma kepada jemaat Efesus saja pada waktu itu, tetapi juga kepada kita pada pagi hari ini. Jadi instruction yang selalu kita dengar, ya, dari firman Tuhan, dari hamba-hambanya, tidak pernah selesai, saudara. Dia akan terus didengungkan. Dan memang terserah kepada kita kembali bagaimana kita mau mendengar atau tidak, karena kita punya free will, itu is up to us. Ya. Tetapi firman tetap firman. Dia tetap akan diingatkan. Dia tetap akan didengungkan. Dia akan tetap diproklamirkan. Amin. Amin. Nah, jadi sama dengan yang kita dengar sama-sama waktu minggu yang lalu tentang a good mother. We learn a good mother always want to give the best for her children. A good mother will teach the truth and to fear the Lord to her children. And a good mother is also a good wife and trusted by her husband. Jadi ini adalah gambaran yang Alkitab ungkapkan bahwa seorang ibu juga mengajarkan, ada value yang diajarkan kepada anak-anaknya. Ya, dan itulah, kita tidak bisa mengandalkan orang lain, kita tidak bisa
bergantung kepada orang lain, tetapi sebagai orang tua, sebagai ibu, kita harus mendidik anak-anak kita. Ya, sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak kita untuk anak-anak itu supaya takut akan Tuhan, dan anak-anak itu menjadi anak-anak yang selalu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini sedikit yang bisa saya angkat lagi dari apa yang minggu yang lalu. Saya tidak akan luaskan lagi lebih panjang karena sudah kita dengar sama-sama minggu yang lalu. Nah, kemudian kembali lagi masih berhubungan dengan jemaat Efesus. Ya, di dalam mereka terlenanya mereka dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ya, kemudian dia mengatakan kepada Timotius, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, rupanya ada pengajaran-pengajaran yang diajarkan di sana. Ini diingatkan supaya jangan, ya. Kemudian ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi rupanya saudara, mereka kalau kita linkkan ya, dari surat Efesus dengan nasihat Rasul Paulus khusus kepada Timotius untuk mengingatkan mereka kembali bahwa di sana terjadilah waktu itu timbul ada pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang sebenarnya. Nah, ini Timotius diperintahkan kasih tahulah mereka gitu. Ya, sementara aku meneruskan perjalananku karena begitu luasnya panggilan Tuhan ini, dan aku mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Ya, padahal Rasul Paulus itu sudah ada 3,5 tahun dia ada di Efesus, ya, dan dia bergumul begitu rupa, begitu luar biasa sekali. Kalau saudara pernah ke Efesus, saudara akan melihat bahwa di sana adalah pusat penyembahan dunia. Ya, kuil Dewi Artemis atau Diana itu termasuk salah satu 7 keajaiban dunia. Saya pernah, Tuhan izinkan bawa ke sana juga. Saya melihat itu semua saudara, di mana Rasul Paulus juga waktu itu diseret juga di sana, dihadapkan di mahkamah orang-orang Yahudi, ya, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan bagaimana mereka pun juga sampai bertobat orang-orang itu, orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala. Nah, tetapi ada juga di antara orang-orang itu tadi yang sudah mulai terlena. Makanya tadi suratan tadi itu dikatakan supaya ingatlah bahwa engkau adalah sudah ditentukan oleh Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bayangkan saudara, ini betapa luar biasanya kita ini. Ya, kalau kita menyadari akan hal ini, betapa dahsyatnya kita ini. Ya, jadi even ya manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi kita berbahagia karena sekarang kita sudah ada di dalam Tuhan kembali. Kita sudah direkonsiliasi lagi, ya, direconcile. Ya, kita sudah dipulihkan kembali. Nah, sehingga kita diingatkan supaya instruksi ini diteruskan, tetapi instruksi itu harus dari dasar hati yang tulus dan keluar dari iman yang benar. Nah, itu. Nah, sehingga waktu kita untuk memberikan instruksi atau memberikan nasihat kepada teman-teman kita atau saudara kita nasihatnya itu keluar dari love yang dari Kristus tadi itu, yang telah memanggil kita atau mencipta kita sebelum dunia dijadikan itu, supaya kita kudus dan tidak bercacat. Itu sangat-sangat luar biasa saudara. Saya tuliskan tadi pagi juga tentang hal itu di WhatsApp. Sungguh saya tersentuh sekali gitu, dari Tuhan sangat luar biasa engkau. Sebab kalau kita tidak di dalam Dia, kita nggak tahu bagaimana kita akhirnya saudara. Ya, dunia ini sedang seperti ini, ya, banyak kita tidak akan banyak orang-orang yang dalam ketakutan, dalam kekhawatiran dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang percaya juga yang tidak yakin akan imannya, sehingga hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakpastian dan keraguan-raguan. Tetapi kalau kita mau terus bergumul, bergaul dengan Tuhan, dan juga mendengarkan instruksi-instruksi yang benar atau nasihat-nasihat yang benar, maka
Saya percaya bahwa kekuatan dari Tuhan, kekuatan Roh Kudus itu akan terus menyertai kita sekalian gitu. Nah, kembali lagi di sini. Jadi aku hendak meneruskan perjalananku ke Masedonia. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu. Tadi bukan semua orang, tapi ada orang-orang tertentu, agar mereka itu jangan mengajarkan ajaran lain. Gitu. Kemudian ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah ini, ya kan? Jadi yang dihasilkan dalam percakapan, dalam berkumpul, dalam bertemu, hanya menghasilkan persoalan belaka. Bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Karena ini yang harus kita syukuri terus tentang keselamatan kita ini. Ya, jangan sampai kita lupa bahwa keselamatan kita ini bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita itu apa, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Dan inilah yang harus patut kita syukuri, saudara. Ya, sehingga supaya seperti tadi janjinya yang sudah disiapkan kita, yaitu segala berkat yang ada di surga itu menjadi bagian kita, ya tidak lepas dari kita gitu. Ya karena ini semuanya sudah dijanjikan dan sudah ditentukan bagi kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita itu sudah ada di angan-angannya Dia gitu. Tetapi kembali lagi, masalahnya itu masalah free will. Itu yang membuat kita ini bisa lepas dari itu semua. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita, will kita, yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, ya pasti Tuhan pun juga nggak akan memegang kita erat-erat gitu. Karena nggak seperti itu Dia. Allah yang berdaulat itu memberikan kepada kita kebebasan sepenuhnya. Makanya Adam dan Hawa bisa jatuh dia, meskipun dia tiap hari bergaul dengan Allah, karena will yang ada dalam dia yang tidak digunakan sepenuhnya itu. Sehingga kalau dia waktu ngambil buah itu Tuhan mau tampil juga bisa aja sebetulnya, atau dia jangan dimakan, kan sudah aku ingatkan. Tapi Tuhan nggak melakukan seperti itu. Dia cuma ngasih tahu, setelah itu terserah kita masing-masing. Ya, kita mau dengar, kita mau taat, kita mau setia, atau kita mau semau gue, ya terserah kita. Tapi kita mengucap syukur bagi hari ini kita adalah orang-orang yang setia dan taat di dalam Tuhan. Amin. Nah sehingga kita pun juga masih bisa mendengar, kita diingatkan lagi tentang anugerah dan kasih karunia Allah itu, supaya apa yang dijanjikan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam benak Tuhan waktu itu. Bahwa sebelum Dia jadikan dunia ini, Dia sudah memilih kita. Dia sudah tahu bakal kita itu bagaimana. Nah kembali lagi, jangan sampai ini gagal karena gara-gara kita yang mengeraskan hati, yang tidak ada penguasaan diri dan lain sebagainya. Nah itu saudara. Nah ya, jadi jangan sampai kita sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ingat, keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Keselamatan kita diberikan secara cuma-cuma, kita meresponinya dengan iman. Cuma dengan iman saja. Jadi waktu kita responi dengan iman, maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Ya, bukan karena kita baik. Nah, the goal of this command is, ini lagi tadi ya, dari tema dari bab tadi itu. The goal of this command is love, which come from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Jadi tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, ya, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ini. Jadi tujuan nasihat itu ialah kasih, ya tentunya kasih Kristus yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, jadi orang-orang percaya, karena kita yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya, dan Dia memberikan hikmat dan tuntunan. Sehingga waktu Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius, ya, nasihatkan kepada mereka, itu pun juga pasti tuntunan Roh yang memberikan hikmat kepada Paulus untuk supaya
disampaikan kepada Timotius dan Timotius menyampaikannya kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Dan juga tentunya kepada kita, orang-orang kudus. Amin. Ya, jadi bahwa tujuan nasihat itu, seperti pagi hari ini, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Luar biasa, saudara. Nah, ini yang menjadi topik pembicaraan kita. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Nah, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Jadi tujuannya itu supaya kita semua ini ya hidup di dalam hati nurani yang suci, nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ternyata tidak sampai pada tujuan itu. Dan apa? Sesat dalam omongan yang sia-sia. Some have wandered away from this and turned to meaningless talk. Kepada omongan yang tiada artinya. Atau dalam terjemahan New American Standard Bible, to fruitless discussion. Jadi kita ada diskusi, ada ngomong-ngomong tapi fruitless, nggak ada buahnya, nggak menggambarkan pembicaraan atau nasihat yang menghasilkan buah keselamatan itu. Jadi omongan-omongan yang meaningless dan omongan-omongan yang fruitless, ya. Omongan yang sia-sia. Gitu. Nah, bukankah banyak seringkali sebagai orang percaya, ya nggak semua, tapi saya lihat di Indonesia itu banyak sekali, saudara. Ya, bukan di sini mau baik-baik semua. Amin. Maksudnya sama sini juga. Ya, waktu kita bertemu berkumpul, kadang-kadang yang keluar bukan nasihat dari dasar hati nurani yang murni dan dari iman yang terus ikhlas untuk membangun satu dengan yang lain. Karena ingat, saya sering kali katakan bolak-balik, saudara, bahwa Paulus katakan, aku bangga karena apa? Karena aku diberikan kuasa oleh Tuhan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. I have power. I'm proud because I have power to build you up, not to destroy. Itu luar biasa sekali. Jadi setiap kita ketemu, aku bangga karena aku diberikan kuasa untuk membangun. Kepada siapa saja yang aku temukan, gitu. Bukan untuk menjatuhkan. Karena kalau omongan yang sia-sia, omongan yang dongeng-dongeng yang gak karu-karuan itu, apalagi silsilah, apalagi tadi dikatakan apa itu, yang omongan yang fruitless, sama sekali kita pulang dari apa itu ketemuan ngopi atau apa gitu, yang ada cuma bukan bawa damai, bukan bawa kekuatan, bukan bawa sukacita, yang ada cuma kita jadi lemes, ya. Itu. Jadi bukankah saudara sering juga seperti ini gitu? Ya, saya pribadi begitu kita ngomong, kita ada diberikan kuasa untuk saling membangun satu dengan yang lain. Ya, kita diberikan apa itu sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah itu benar-benar sesuatu yang apa itu mendatangkan sukacita juga bagi kita gitu. Jadi sebenarnya kalau tujuan nasihat itu ialah kasih, ya, yang timbul dari hati yang suci, ya, dan dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ini perhatikan baik-baik, ini luar biasa sekali. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tentunya setelah kita mendapatkan kelahiran baru, mindset kita berubah semuanya. Ya, dari perubahan mindset inilah, ya, Roma 12 ayat 2, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembuaran budimu, supaya engkau bisa membedakan manakah yang kehendak Allah, mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah sehingga setelah kita sadar bahwa apalagi dari Efesus 1 ayat 3-4 tadi itu, bahwa Tuhan itu sudah merencanakan kita supaya kita menerima berkat-berkat rohani di dalam surga, karena kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipanggil, kita sudah ditentukan. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah sampai di sini bagaimanakah pemikiran kita, saudara? Penangkapan kita tentang hal ini? Karena sungguh sangat-sangat luar biasa sekali. Bagi saya sangat-sangat luar biasa. Makanya saya bagi ini pun juga saya digerakkan juga untuk bisa menyampaikan ini juga. Karena ini adalah satu nasihat yang luar biasa, yang keluar dari love,
Yang tentunya love dari Tuhan itu sendiri, supaya kita ingat. Jangan sampai kita terlena seperti jemaat Efesus, tidak semua, sebagian, dikatakan ada sebagian di sana yang terlena dengan omongan yang sia-sia, yang fruitless, yang tidak ada gunanya, ya, yang tidak membangun dan lain sebagainya. Ya, saya sendiri kalau saya berkumpul, karena hampir tiap minggu saya juga berkumpul dengan hamba Tuhan, kita ngopi sama-sama, ya kita saling membangun aja, gitu. Ya. Saling menasehati, saling menguatkan, ya. Dan sungguh sangat luar biasa. Jadi dari pulang itu bisa merasakan betapa indahnya di dalam Tuhan gitu. Ya, ini nanti akhir bulan ini ada satu hamba Tuhan dari Melbourne mau datang juga gitu, dan dia ingin kita mau pergi satu malam di mana gitu. Ayo kita pergi gitu. Ya kan, untuk saling menguatkan, saling menghibur dan lain sebagainya gitu. Sungguh sangat indah sekali, saudara, ya. Nah, jadi kembali lagi, ya, bahwa the goal of this command is love, which come from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Ya, nasihat yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Ya. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali kalau sampai kita tidak sampai pada tujuan itu, ya, karena akhirnya tersesat dalam omongan yang sia-sia. Jadi memang berbahaya sekali, saudara. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Yakobus bahwa semua itu bisa dikendalikan. Kapal yang besar pun juga dikatakan di dalam kitab Yakobus, kapal yang begitu besar bisa dikendalikan dengan kemudi yang kecil, belok kanan, belok kiri, belok kiri. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengendalikan lidah. Itu firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Ya. Tidak ada yang bisa mengendalikan lidah. Lidah itu digerakkan dari api neraka, katanya. Kalau lidah kita itu liar, gitu. Makanya tidak boleh dikatakan di sana, jangan sampai dari mulut ini, dari lidah ini mengucap syukur tapi juga mengutuki juga, gitu. Nah, kita kan nggak boleh itu. Jadi karena lidah ini buas, dikatakan ganas seperti api, dia kecil tapi bisa membakar hutan yang besar, katanya. Waduh, saudara, makanya ini tujuan dari nasihat itu. Tetapi kalau nasihat itu seperti yang dikatakan di sini, timbul dari kasih, nah, dari hati yang suci, hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan lewat karya salib. Tentunya kita berjuang juga untuk bisa menghasilkan hati yang suci itu tadi, untuk bisa menghasilkan satu nasihat yang bisa membangun satu dengan yang lain, yang bisa menguatkan satu dengan yang lain, sehingga tujuan nasihat itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, yang firman Tuhan sampaikan, yang Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Efesus. Ingatlah engkau bahwa engkau itu sudah ditentukan sebelum dunia itu dijadikan. Tuhan itu sudah punya bayangan, sebelum dibentuk semuanya. Karena apa tadi? Dari love relationship tadi itu, saudara, kalau kita belajar tentang Allah yang Tritunggal ini, waduh, karena saya sudah banyak bergelut tentang pengajaran ini, luar biasa, saudara. Love relationship Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu relationship yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan itu yang ingin Allah itu ada. Makanya suami istri, anak-anak itu adalah refleksi daripada love relationship Father, Son, and the Holy Spirit. Ini luar biasa sekali. Kalau di dalam keluarga ini terjadi kesatuan yang sama dengan relationship Father, Son, and the Holy Spirit, kita nggak akan bisa digoyang oleh apapun juga. Percaya sama saya, tidak akan bisa digoyang. Saya kalau memberikan nasihat juga pada saya katakan seperti itu. If we are one, tidak ada yang bisa goyang kita. Karena apa? Lihat aja. Kalau kita, siapa yang paling dekat dengan kita? Ya istri, ya anak. Kalau yang istri, ya suami, ya anak. Ya maksudnya kita dalam keluarga. Kemudian kita luaskan lagi di dalam gereja Tuhan. Kalau kita satu, nggak bisa kita digoyang oleh apapun juga. Karena kita saling menyadari
bahwa kita juga diberikan karunia masing-masing berbeda-beda. Kita diberikan ability different, berbeda-beda. Kita diberikan gift berbeda-beda. Beda-beda. Tetapi ingat, semuanya saling melengkapi. Bukan saling menyombongkan, bukan saling menjudge. Nah, kita terjebak kalau sampai ke sana. Karena banyak orang jadi terjebak. Wah, akhirnya apa? Secara nggak sadar, kesombongan itu sudah timbul. Waktu kita mulai melihat kekurangan orang, kita melihat kekurangan saudara kita, secara nggak sadar, bukan sadar ya. Kalau sadar dia nggak mungkin, nggak sadar. Spirit of pride itu mulai timbul. Ketika kita mulai menyalahkan orang, itu nggak sadar kita, tanpa sadar. Orang nyalakan orang itu nggak sadar, saudara. Kalau dalam Tuhan ya, kalau di dunia lain, itu spirit of pride sudah mulai timbul. Makanya di sini dikatakan nasihat itu ialah yang timbul dari hati yang suci. Nah ini, wah ini dalam sekali. Nah kalau nasihat itu timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, itu sehingga membuat kita itu akan menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Bahwa kita ini orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang ditentukan, bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita menerima segala berkat-berkat rohani yang ada di dalam surga. Dan itu yang menjadi bagian kita memang. Maka diingatkanlah, karena ada orang-orang yang sudah salah, yang sudah terlena. Jemaat di Efesus terlena, diingatkan tentang hal itu. Sehingga Rasul Paulus nggak sampai di sana saja dia mengingatkan orang Efesus, dia sampai katakan kepada Timotius pada waktu itu, aku akan ke masa di dunia, tapi kamu pergilah ke Efesus. Ya, seperti ayat sebelumnya tadi itu. Pergilah engkau ke Efesus. Karena ini suratan ini ditujukan kepada Timotius untuk pergi ke Efesus. Ya, karena aku hendak melanjutkan perjalananku ke Masedonia. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang tertentu yang agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah ini tadi, ya kan? Dari tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Jadi nasihat ini harus timbul dari hati yang suci, dari hati yang kudus, ya. Come from a pure heart, hati yang murni, and a good conscience and sincere faith, dan iman yang tulus ikhlas, saudara. Nah, sehingga apa itu ketika kita mendengarkan ini, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dari Tuhan, maka kita diingatkan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mendapatkan bagian yang tidak dapat hilang, yaitu karunia-karunia berkat rohani yang ada di sorga. Waduh, betapa indahnya hidup ini. Nah, setelah itu bagaimanakah kesadaran kita dalam hal ini? Apakah kita menyadari akan bagaimanakah rencana Tuhan ini begitu besarnya dalam hidup ini? Nah, kalau kita menyadari ini Paulus menyadari akan hal itu, maka dia ungkapkan itu. Hei orang-orang Efesus, jangan kau seperti itu. Ingatlah bahwa engkau sudah ditentukan. Ingatlah sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah punya gambaran tentang engkau. Jadi ayo kembalilah kepada jalan Tuhan. Nah, asalnya dulu orang tersesat, ya sekarang sudah Tuhan pulihkan. Nah kemudian waktu dia katakan kepada Timotius gitu, nasihat itu harus timbul dari kasih yang murni. Sehingga apa? Sehingga nasihat kalau timbul dari kasih dan dari iman yang tulus ikhlas, pasti nasihatnya benar. Jadi bukan omongan yang sia-sia, yang fruitless, yang tadi dikatakan yang apa itu tidak ada gunanya. Ya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia gitu. Nah, yang meaningless, yang juga fruitless, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang bisa membangun satu dengan yang lain gitu. Nah, kita ditentukan bukan untuk itu. Ya, itu dulu waktu kita belum dalam Tuhan, tapi setelah dalam Tuhan kita harus bisa mengikuti jejak Kristus. Karena Rasul Paulus katakan juga, tirulah aku karena aku meniru Kristus. Ya, jadi gambaran Kristus, kalau saudara kita ingat lagi, dia adalah gambaran Allah, pribadi Allah yang ada. Jadi kalau kita mau melihat Allah, lihatlah waktu Kristus ada di dunia, dia itulah.
Dan dia adalah gambaran yang bisa dicontoh. Dia adalah the role model. Role modelnya itu dia. Nah, sehingga orang-orang yang mengikuti dia, role modelnya juga seperti dia. Salah satunya Paulus, Timotius. Ya. Tapi tetap mereka saling mengingatkan, saling mengingatkan, ya, saling menasehati. Nasihat yang keluar dari dasar hati yang tulus, dari iman yang benar, iman yang tulus ikhlas. Nah, itu sangat-sangat indah sekali gitu. Nah, sehingga dia teruskan lagi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. See? Don't let anyone look down on you because you are young. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kekudusanmu. Bayangin saudara. Ini, ya, kalau kita bicara ini kan, apalagi kalau kita kembali kita pelajari Old Testament, saudara, ya, kitab Perjanjian Lama. Di sana ada moral law, di sana ada ceremonial law, ada judicial law. Waduh, banyak macam-macam law, saudara. Ya, tapi Kristus datang, dia simpelkan saja. Apa hukum yang utama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu. Ini nasihat yang timbul dari law itu tadi. Ya, ini termasuk adalah hukum-hukum yang apa itu? Yang sudah diajarkan mulai sejak dari Perjanjian Lama, saudara. Sejak Tuhan mulai keluarkan umat Israel dari Mesir, dia memberikan the law, the moral law, the judicial law, the ceremonial law, dan lain sebagainya. Kita nggak bicara tentang itu, nanti jadi kepanjangan. Nah, jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kenapa rendah? Kenapa orang menganggap kita rendah? Karena apa? Kita tidak jadi teladan. Perkataan kita tidak jadi contoh yang baik. Tingkah laku kita lagi. Dalam kasih juga iya. Dalam kesetiaan juga iya. Dalam kekudusan juga iya. Ini bisa menjadi batu sandungan. Kalau kita orang sudah tahu kita seorang percaya, mestinya kita bisa menjadi teladan. Karena yang dilihat, maka dikatakan balik-balik, saudara. Paulus itu bisa jadi satu gambaran yang indah sekali. Kalau aku hidup sekarang, sebenarnya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Jadi apa? Mematikan keakuanku, mematikan segala keberadaan manusiaku, supaya yang hidup dalam aku adalah Kristus. Nah, kalau yang hidup ini Kristus, dengan mematikan itu, karena ini yang harus mematikan ini adalah kita, bukan orang lain. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah, nggak bisa. Kita sendiri yang harus berubah. Maka janganlah engkau sama dengan dunia ini, tapi berubahlah engkau. Yaitu siapa? Yaitu ya kita, ya saya, ya saudara, kita masing-masing. Kita yang harus berubah. Nah, sehingga kalau kita berubah, karena kita sadar kita diselamatkan, diperbaharui lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka kita bisa mengatakan, Tuhan, sebenarnya hidupku ini sudah mati karena dosa. Tapi kalau aku hidup karena Engkau. Oleh sebab itulah kita perlu terus banyak merendahkan diri, merendahkan hati. Supaya apa? Supaya rencana Allah yang pertama itu, yaitu yang sudah menyediakan berkat, segala berkat yang ada di sorga itu, tidak lolos, tidak lepas, tapi tetap menjadi bagian kita. Asal kita tetap setia, bisa menjaganya, dan tetap konsisten dengan iman kita, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dan kita pun juga bukan cuma di situ, tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena dari apa? Meskipun kita tidak usah berakting, ya, karena menjadi saksi itu kan dari sini bisa dilihat kan. Jangan sampai engkau menganggap seorang pun engkau rendah, sampai engkau itu orang yang tiada artinya. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, kata-kata ini tadi, yang dari lidah yang kecil ini yang bisa apa itu menjinak, yang bisa membakar hutan yang besar tadi itu. Dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kekudusan kita, kesucian kita. Ini adalah
seharusnya memang terjadi seperti itu. Maka itulah yang dilihat di dalam jemaat Efesus pada waktu itu. Mereka terlena, kembali lagi kepada bukan ini. Nah, inilah makanya diingatkan juga kepada kita, diingatkan kepada Timotius supaya dia meskipun dia juga muda, tetapi kamu harus menjaga itu. Nah, jagalah itu, jadilah engkau teladan gitu. Ya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita pun juga sedang terus bergumul, saudara. Kita terus berjuang karena hidup ini perjuangan. Bukan langsung karena kita terima Yesus Tuhan kemudian kita langsung jadi orang kudus, langsung jadi orang yang taat, langsung jadi orang yang bisa berkata-kata baik. Enggak. Saya rasa enggak. Berjuang kita untuk ke sana. Terus berjuang. Setiap hari kita terus bergumul. Kalau kita melakukan kesalahan lagi, Tuhan ampuni saya. Saya mau terus berjuang. Tuhan ingatkan. Terus. Kalau kita mau nggak setia, tidak, saya harus setia. Itu perjuangan kita sendiri masing-masing tentunya. Jadi ada pergumulan dari kita. Ya, ada perbuatan, ada langkah, step out, move forward itu yang harus kita lakukan dari masing-masing kita. Ya. Masih ada lagi nggak? Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama ini. Kita telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ini terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Itu the image of its creator. Makanya kalau kita ingin tahu gambar Khalik kita sebenarnya, ya dalam pribadi Kristus itu. Karena kita memang diciptakan seperti Dia. Makanya karena kita itu nggak pernah benar. Ya, dari zaman pertama Adam Hawa jatuh itu nggak pernah benar kan. Tapi Tuhan terus ingatkan lewat para nabi, lewat hamba-hambanya. Sampai terakhir mentok. Yaitu anaknya sendiri yang harus turun menjadi manusia di dalam Dia. Dengan image of creator itu. Itu Dia itu gambarannya. Ya, jelas sekali dalam kitab Kolose 1, dalam Ibrani 1. Dijelaskan semua tentang gambaran Kristus adalah gambaran Allah. Yang secara manusia ada di dalam Dia. Nah itu dan mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Jadi kita terus continually, ya, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Put on the new self. Jadi kita harus mengenakan manusia baru. Nah ini yang terus menerus diperbaharui. Kita siapa? Ya kita yang harus memperbaharui. Masa kita orang lain memperbaharui kita? Nggak bisa. Makanya nggak bisa kita mau mengharapkan orang lain bisa memperbaharui kita. Nggak bisa. Saya katakan berulang kali, profesor, dokter kah? Orang yang hebat kah mau memperbarui kita? Nggak bisa. Yang bisa itu kita sendiri. Kita mau diperbarui apa enggak itu tergantung dari kita. Amin. Amin oh amin. Iya jelas. Kita even yang orang yang urapan yang hebat, dahsyat ya. Nggak akan bisa. Kalau kitanya sendiri nggak mau berubah. Kalau kitanya sendiri nggak mau belajar, kalau kitanya sendiri nggak mau berjuang, terus menerus berjuang karena hidup ini terus harus berjuang kita, gitu. Sehingga dengan perjuangan kita itulah akhirnya kita akan bisa menemukan Dia yang sesungguhnya. Ini masalah personal, pribadi. Gitu. Ya. Jadi sungguh luar biasa sekali dan kita sungguh bersyukur ya melihat gambaran dari ibu-ibu. Ya. Seperti tadi saudara bahwa ibu. Ini kan link ya dengan khotbah minggu yang lalu. Mereka semua ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Karena the goal of Christian instruction is love from a pure heart and a good conscience. Ya. Dan saya masih ngiang-ngiang terus ini firman saudara ya. Karena gimana juga ya. Jadi instruction yang timbul dari hati ya. Kalau kita kembali lagi saya mau sebelum saya tutup semuanya. Bahwa a good mother memang always to give the best for children. Enggak ada. Seorang ibu di dalam Tuhan dia akan selalu memberikan yang terbaik. Nah, ini bicara ibu juga bicara dengan kita. Tadi nasihat tadi juga sama juga. Bukan cuma kepada anak saja sekarang, tapi bisa kita luaskan lagi kepada teman, kepada saudara. Mengajarkan takut akan Tuhan dan kebenaran kepada anak-anaknya.
Dan juga istri yang baik dan dipercaya oleh suaminya. That's all. Kita bisa dipercaya bukan cuma kepada suami, tapi kepada orang lain akhirnya. Bisa dikembangkan karena ini khusus hanya untuk ibu kemarin yang kita lihat. Tapi pagi hari ini kita sudah dibuka lebih luas lagi bahwa kita bisa jadi berkat bagi siapa saja. Amin. Karena kita orang yang diberkati dan berkat itu sudah tersedia di surga dikatakan. Betapa sayangnya kalau kita egois, kalau kita selfish, sementara berkat itu sudah disediakan bagi kita di surga. Nanti nyesel kita. Waduh. Kalau saya tahu bahwa saya yang gak pernah saya bayangkan, yang gak pernah timbul dalam angan-angan saya, yang gak pernah terpikirkan, ternyata Tuhan sudah sediakan begini luar biasa. Dan ada banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya, gak bisa masuk ke sini. Maksudnya gak bisa masuk ke surga. Karena waktu itu saya tidak pernah memberikan nasihat kepada dia. Coba bayangkan, apa gak feel guilty kita, saudara? Feel guilty. Hidup ini, sebentar saudara. Tidak lama. Dunia juga sedang gak menentu, gak tahu bagaimana. Apa yang kita cari? Makanya benar Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain artinya gak usah kamu cari, karena itu akan diberikan kepadamu. Tapi manusia banyak mencari yang lain-lain dulu, bukan kerajaannya dulu. Tapi tidak di sini. Amin. Buktinya hari ini dingin-dingin kita ada. Amin. Ini karena apa tadi? Itu tadi. Tuhan, Engkau memberikan kepada aku kesetiaan, ketaatan. Waduh, patut mengucap syukur saudara. Sungguh. Sementara banyak orang tidur, aduh dingin, aduh parkirannya penuh, pulang aja lah dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya ada di sini. Dan ini adalah saya rasakan, saya sekarang sedang merasakan kasih itu loh. Kasih Bapa itu loh. Kasih yang menyelamatkan kita itu loh. Saudara, mari kita tutup mata kita. Musician dan singer, please come up. Saya merasakan kasih itu. Kasih yang untuk ingin menyelamatkan kita semua. Oh, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari saudara, sementara kita setelah mendengarkan sedikit firman Tuhan ini, kita berdiam diri sejenak saudara. Sementara singer akan menyanyikan Lord I Come to You. Bapak Ibu, mari kita buka hati kita. Mari kita sadari hidup ini hanyalah sementara saja. Saudara, apa yang sedang kita cari? Ingat, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu sudah mempunyai rencana yang besar kepada setiap kita. Dia ingin supaya kita bisa menerima berkat-berkat rohani yang ada di sorga itu. Karena semua diciptakannya untuk kita. Dan ini adalah efek dampak dari love relationship Father, Son, and the Holy Spirit. Dia ingin melihat saudara dan saya bisa mewarisi itu semua. Kuramakapasit. Mari kita bangkit berdiri. Rasakan kasih itu. Just feel His love. Just open your heart. Brothers and sisters, open your hearts. And let the Holy Spirit is touching your heart right now. This morning, this moment. Jangan sia-siakan waktu kita pada pagi hari ini. Oh Jesus. Draw me to yourself.
Mari kita angkat sama-sama lagu ini. Lord, I come to you, Lord. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Mari Tuhan, biarlah hati kami berubah, diperbaharui selalu Tuhan. From the grace that I found. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menjadikan satu dupa yang harum naik ke hadirat-Mu Bapa. Biar memberikan kesadaran kepada setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa hidup ini adalah sebuah kesia-siaan saja kalau kami tidak pergunakan sebaik-baiknya Tuhan. Hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Kami tidak tahu berapa tahun lagi kami ada di tempat ini Tuhan, di dunia ini. By the power of your love, hold me close, let your heart surround me. Draw me to your side, and as I will, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Setelah musik mengalun dengan pelan. Benar Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepada-Mu, karena Engkau telah mengasihi kami lebih dahulu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya rencana-Mu begitu luar biasa dalam hidup ini ya Tuhan. Apa yang dapat kami balas Tuhan? Bahkan waktu kami jatuh dalam dosa, waktu kami ada dalam kegelapan, Engkau telah datang untuk mengorbankan hidup-Mu, menebus kami, melepaskan kami dari setiap rantai-rantai yang membelenggu kami. Karena dari semula Engkau sudah menentukan kami, memanggil kami. Bahkan sebelum dunia ini Engkau bentuk, Engkau sudah punya angan-angan rencana yang besar bagi kami. Dan pagi ini Engkau ungkapkan hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Mari Bapa, kami buka hati kami pada pagi ini Tuhan. Oh, asyakata ya ramakasya, hana ramakasya tarapakaya ramakasyete, shiramakasya daya ramakasyeta. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau sedang ada di depan pintu hati kami pada pagi hari ini. Seperti yang Engkau katakan, aku mengetuk pintu. Siapa yang bukan pintu, aku akan masuk dan aku mau tinggal di dalamnya. Kita buka hati kita pagi ini saudara. Biarlah Dia masuk memenuhi kita, sehingga kita pulang membawa kemenangan, pulang membawa satu kepastian bahwa hidup kita ada di dalam tangan Dia. Hidup kita sudah ditentukan. Tidak ada satu kekuatan, kuasa apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dulu kita memang orang yang tidak mengenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan, bahkan ada dalam tempat yang gelap, dalam rantai kuasa kegelapan. Tapi sekarang dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah dipulihkan, sudah direkonsiliasi karena karya salib Kristus yang tidak bisa kita bayar. Thank you Father. Thank you Lord.
Oh, shikayala masya. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in Benar, Tuhan. you. Kami menemukan itu dalam anugerah kasih karunia-Mu. Kalau bukan kasih Lord, karunia, I come to tidak mungkin kami ada di tempat the ini, Tuhan. weaknesses I see. Thank you, Father. Thank you for your love, In me for your mercy. will be stripped away Saya undang Selfie untuk bisa berdoa. by the power of your love. Hold me close, let your arms surround me. Bring me near, draw me to yourself. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah, glory, glory to you, Jesus. Oh, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan. Engkau yang mengingatkan kami, Tuhan, begitu besar kasih-Mu, Tuhan, setiap kami, Tuhan, pada pagi hari ini. Engkau yang sudah memilih kami, Tuhan, yang menguduskan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu, Tuhan, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu ini akan bertumbuh dan akan berbuah, Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang akan terus hidup, yang bergerak, yang akan terus, Tuhan, bertumbuh di dalam hati kami, Tuhan. Supaya kami mengerti, Tuhan, tujuan hidup kami, Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk hidup menjadi orang-orang pilihan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan, Engkau yang terus menguduskan, menguatkan, yang membuat kami Tuhan berdiri dengan teguh di hadapan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi biarlah setiap umat-Mu, Tuhan, setiap umat tebusan-Mu, Tuhan, akan terus bertumbuh, akan terus berdiri dengan teguh, Tuhan, dalam iman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Papi, Tuhan. Terus Tuhan, Kau berikan beliau kekuatan, Tuhan, untuk berikan dia revelation, Tuhan. Kau terus Tuhan berikan message-message, Tuhan, yang Kau ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami ingin memberikan Tuhan yang terbaik, Tuhan, dari hati kami, Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur. Sungguh dahsyat Engkau Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin.
Saudara, thank you untuk minggu lalu mission offering. Ya, mission offering itu $245 kemarin, dan kita akan berikan ke NTT dan juga ke Nepal, dan satu orang juga memberikan secara khusus juga $500. Jadi kita ada $745 sekarang untuk kita bagikan, dan kita akan berikan sekitar mungkin $1.500. Ya, kita di sini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Banyak saudara kita yang sedang menderita juga, dan kita mau membagikan apa yang kita dapatkan juga untuk menolong yang lain-lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, saya rasa itu aja. Dan saudara, minggu depan ingat, karena gedung ini dipakai selama 2 minggu berturut-turut, di tempat ini tidak bisa kita pakai, jadi kita di Mordil. Ya. Oleh sebab itulah bulan Mei ini kita tetap buat 1 kali kebaktian saja. Di Mordil juga kita buat 1 kali kebaktian, start 9:15. Ya, jadi combine service minggu depan di Mordil, ya, bukan di sini. Ya, kemudian minggu depannya lagi juga di Mordil. Nah, baru tanggal 1 atau tanggal 2 Juni itu kita balik ke sini, ya. Jadi 2 minggu kita tidak ada di sini, kita ke Mordil, ya. Itu saja, dan kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, dan thank you untuk semua offering, ya. Tuhan memberkati kita semua. Dancing My Soul. Hallelujah. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kita berikan kemuliaan yang paling meriah kepada Raja di atas segala raja, King of King and Lord of Lord. He is the creator of heaven and earth. Lord, how great you are. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup ini, yang awal dan yang akhir. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya firman-Mu jatuh dalam tanah hati kami yang paling subur, dan akan berbuah-buah sampai 100 kali lipat, Tuhan. Tidak ada satu roh, satu kuasa yang akan bisa memisahkan kasih-Mu daripada kami, Tuhan.
Keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami sungguh dahsyat dan luar biasa. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, maka tidak ada satu kekuatan, bahkan kekuatan kematian sudah Engkau patahkan Tuhan. Supaya kami orang-orang percaya mendapatkan kehidupan di dalam Engkau. Dan inilah Tuhan ucapan syukur terima kasih kami pada pagi hari ini. Di hari kami merayakan, celebrate hari kemenangan kami. Karena kebangkitan-Mu merupakan kemenangan bagi kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Banyak saudara kami yang tidak sempat hadir, Tuhan menyertai mereka semua di mana mereka berada. Tuhan, Engkau yang bersama dengan mereka. Dan temukan kami kembali minggu depan dengan suasana yang lebih indah lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap anak-anak-Mu, menyertai dan melindungi Tuhan. Dan kita angkat tangan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Marilah ingatlah akan apa yang firman Tuhan nyatakan. Seperti yang Allah katakan, apabila engkau setia melakukan apa yang menjadi perintah-perintah dan taat kepada Aku, maka ketahuilah di mana saja engkau berada, kemana saja engkau pergi, Aku akan menyertai-Mu, Aku akan melindungi-Mu dan memberkati-Mu, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu iya dan amin. Firman-Mu itu bagi kami yang masih hidup sampai saat ini, supaya kami bisa menerima, bisa bersama-Mu, bisa menjadi orang-orang yang taat dan setia, dan bisa menjadi Tuhan instruktur-instruktur, penasihat-penasihat yang menasihati keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami, bahkan orang-orang sebanyak berapa jauh. Tuhan, Engkau izinkan kami bertemu dengan siapa saja, supaya nasihat yang keluar dari hati yang tulus, dari love yang sudah Engkau berikan kepada kami, dari iman yang murni, supaya setiap yang mendengar dibangkitkan, disadarkan, dan kembali kepada rencana-Mu semula yang begitu indah dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang, kita tinggalkan tempat ini. Bawalah bersamamu segala apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu. Berkat-berkat damai sejahtera, kasih karunia, anugerah, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menyertai kita, akan mempersatukan kita, akan mengajar kita dan melindungi kita. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menyebut kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita boleh pulang membawa segala berkat-berkat-Nya. Oleh sebab itu, diberkatilah dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah your financial, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.